Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia di New Gyo, segmen yang meliput berita-berita terhangat tentang Yu-Gi-Oh! 1 minggu belakangan ini. Dan inilah berita terbaru akhir-akhir ini. Tanggal 30 September 2021 kemarin, Mega Tin of Ancient Battles 2021 dirilis. Di dalamnya banyak sekali reprint kartu-kartu populer dari set-set terdahulu. Tak lupa juga di dalamnya ada 4 kartu baru, yaitu True Light, kartu support buat Blue Eyes, Magician Salvation, support buat Dark Magician, Piercing the Darkness, dan Staple Crossout Designator. Konami juga mereveal beberapa kartu baru OCG yang akan dirilis di Battle of Chaos 16 Oktober 2021 mendatang. Pertama ada Dark Dimension Soldier, level 5 Synchro Generic, versi upgrade-nya di The Warrior. Bisa bini satu kartu dari tangan buat target satu Dark Monster di Banish Zone dan men-special summon-nya. Termasuk bisa men-special summon monster Dark yang baru di banish-nya itu. Efek keduanya ngasih 100 damage per set card yang ada di field, dan kayaknya kelihatan kurang relevan sih. Potensi kombonya yang bisa kita lihat mungkin bareng Plague Spreader Zombie, yang bisa di-loop berkali-kali dari Banish Zone. Berikutnya ada Iroha Momiji, level 7 Synchro Generic. Kalau di special summon, pemain bisa declare satu atribut dan kartu ini bakal dapat efek continuous. Semua face-up monster di field berubah jadi atribut yang di-declare. Efeknya kayak DNA Transplant. Selain itu, sekali pergiliran pemain bisa target satu monster di field lawan. Lawan kemudian harus mengirimkan kartu yang ada di adjacent zone-nya ke graveyard. Adjacent itu maksudnya satu zone di sebelahnya, tak terkecuali buat spell or trap. Sangat menarik karena berhubungan sama kolom, tapi sayangnya dia bukan quick effect. Efek pertamanya mungkin cocok buat combo climb ke synchro misalnya, yang pakai material dengan atribut spesifik. Cocok juga buat disrupt monster lawan yang punya efek atribut Tree Lion. Selanjutnya ada Agent of Destruction Venus, sebuah member agent sekaligus tuner. Bisa di special summon dengan cara banish Agent of Creation Venus dari graveyard. Bisa bayar life point kelipatan 500 buat special summon Mystic Sign Ball dari graveyard atau Banish Zone dengan jumlah kelipatan yang dibayar. Kalau leave the field, Mystic Sign Ball-nya ini malah balik ke bottom of the deck. Efeknya ini bisa dipakai recycle ball ke deck dan nantinya dipakai lagi lewat efek Agent of Creation Venus yang notabene nggak once per turn. Jadi satu giliran potensi banget buat special summon 9 ball. Selanjutnya ada Spiriting Away Onibimaru, monster rank 2 generic. Efek pertamanya persis banget kayak number 70 Malevolent Sin. Bisa target satu monster lawan dan dibani sampai end phase. Efek keduanya bisa shuffle back kartu dari Banish Zone ketika dia dihancurin pakai kartu lawan. Potensinya ya mungkin bisa dipakai buat deck yang bawa monster level 2. Ojama Let's Go. Next ada Kaizan the Burial Star. Dia bisa di special summon dengan cara tribute satu light atau art warrior monster, dan attack-nya bakalan bertambah sebesar original attack monster yang ditribute-nya itu. Efeknya juga bisa bani satu warrior dari graveyard buat ngedam satu light atau art warrior monster dari deck, mirip kayak Armageddon Knight. Dia termasuk anggota Archetype Star dan sangat sinergis bareng Kaiki the Unity Star. Akhirnya makin komplit Archetype Star yang legal dipakai. Terakhir ada Chaos Nephthys, sebuah kartu generik buat deck Chaos, cuma bisa di special summon lewat efeknya. Dia bisa di special summon dari hand atau graveyard ketika ada kartu di field yang hancur akibat efek. Dan ketika dia di special summon, pemain bisa target satu kartu di field lawan dan 2 kartu di graveyardnya. Kemudian di banish. Targetnya di sini nggak up to ya. Jadi harus exactly target 3 kartu sebelum efeknya resolve. Tapi sayangnya aktivasi efek keduanya ini terlalu conditional. Dia harus di special summon dulu yang notabene dia cuma bisa di special summon lewat efeknya. Tanggal 27 September 2021 kemarin, Konami meluncurkan banlist dan skill rebalancing terbaru buat Yu-Gi-Oh! Duel Links. Update banlistnya bakalan diterapin mulai 13 Oktober 2021 mendatang. Yang berubah jadi limited 1 ada Performapel Call, sebuah battle trap yang bisa memberikan konsistensi buat deck Performapel. Walaupun kondisi aktivasinya cukup sempit, yaitu pada saat lawan declare direct attack, pun merestriksi pemain buat special summon sampai akhir gilirannya nanti. Banyak yang bingung kenapa kartu ini sampai di limit 1, tapi sepertinya Konami melihat kalau kartu ini punya potensi besar sebagai searcher monster Performapel yang sepertinya juga akan dirilis secara progresif ke depan. Jadi kartu ini masuk ke limited 1 untuk menghindari potensi broken-nya. Selanjutnya kartu yang berubah jadi limited 2 ada Cyberlord Fusion, quick play fusionnya Cyber Dragon yang bisa pakai material di Banish Zone. Di sini dijelaskan kalau alasan di limitnya kartu ini adalah karena Cyber Dragon udah terlalu tua di metagame. Dan berhubung Cyberlord Fusion adalah salah satu kartu pokok dalam deck Cyber Dragon, deck tersebut bakal berkurang konsistensinya. Ditambah kartu ini bakal tabrakan sama kartu limited 2 lainnya kayak Cybernetic Overflow dan juga Cybernetic Fusion Support. Berikutnya ada Elegant Egoist, kartu ini sangat memberikan konsistensi buat deck Harpies, bisa special summon Harpy Lady dari deck,
Kartu ini bakal di limit 2 biar deck Herpes nggak bisa bawa kartu limited 2 juga. Dan sejauh ini kartu limited 2 yang paling dominan dipakai di deck Herpes adalah Treacherous Trap Hole. Sehingga dengan perubahan ini diharapkan deck Herpes secara power bakalan menurun, walaupun sepertinya tidak terlalu drastis di sini. Next ada Aloof Lupine, salah satu playmakernya deck Thunder Dragon. Bisa banish monster Thunder Dragon dari hand dan juga deck. Betul, 2 kartu sekaligus dan otomatis bisa trigger efeknya juga. Efek kedua Aloof Lupine juga kebetulan sangat sinergi sama playstyle Thunder Dragon, membuat kartu ini semakin lincah digunakan di deck tersebut. Menurut Konami, alasan kartu ini masuk ke limited 2 adalah untuk mengurangi konsistensi deck Thunder Dragon, biar bertabrakan bareng Gold Sarcophagus dan juga Charge of the Light Brigade. Kartu yang berubah jadi limited 3 ada Floodgate Trap Hole, kartu yang bisa bikin monster-monster lawan jadi face down defense position, dan parahnya battle positionnya nggak bisa diubah secara mekanik. Sepertinya kartu ini diubah jadi limited 3 karena punya dampak besar buat monster-monster yang disummon lewat pendulum summon. Jangan lupa pendulum summon men-summon monster-monsternya secara bersamaan, jadi bisa serentak kena satu Floodgate Trap Hole. Ditambah kartu ini nantinya bakalan jadi bertabrakan sama status limited 3-nya Cosmic Cyclone, kartu yang punya ancaman besar juga buat kartu di Pendulum Zone. Kartu yang dilepas dari Forbidden and Limited list ada Amazones Onslaught, salah satu kartu powernya deck Amazones. Menurut Konami sendiri, power level kartu ini udah bisa diterima di metagame sekarang. Next ada Secret Pass to the Treasures. Dulunya dia dipakai buat combo OTK bareng Salan Swordman level 3 sebelum di-boost pakai Backup Rider sama Salan Sword Slash. Tapi sepertinya kartu ini udah bisa diterima di metagame sekarang, jadi ya welcome back. Selanjutnya buat update skill rebalancing, bakalan diterapin mulai 21 Oktober 2021 mendatang. Beberapa skill yang di-buff ada Malicious Hero. Intinya efek skill ini masih sama, cuman kali ini ditambah efek konsistensi skill yang bisa nuker-nuker gaib, bisa dilihat sendiri ya. Next ada Zexal Weapon, skill text-nya tetap sama tapi pilihan monster Zexal Weapon-nya yang nongol sebagai top deck bakalan ditambahin. Galaxy Photon, tadinya cuman ke-trigger kalau monster-monster di decknya semuanya beratribut light. Kali ini di buff, pemain boleh bawa number, terlepas dari atributnya. Jadi besok boleh bawa kartu number kayak Malevolence. Castle of Machines, tadinya secara spesifik mesti balikin Maclord Emperor, tapi besok pemain boleh kembaliin monster Maclord apapun buat nambahin Maclord Fortress dari antah berantah. Itu dia skill yang di buff. Selanjutnya skill yang di nerf ada Onomatoplay. Lumayan sadis sih di sini. Pertama dia cuma bisa dipakai mulai turn 3. Terus yang tadinya bisa nuker kartu Gagaga, Gogogo, Dododo, Zubaba apapun, termasuk spell atau trapnya, sekarang cuma bisa nuker monster doang. Terus skill ini cuma bakalan bisa aktif kalau di deck pemain ada 12 total monster yang punya nama Gagaga, Gogogo, Dododo, dan Zubaba. Ditambah lagi pemain minimal harus bawa 2 atau lebih Axis monster Utopia dan gak boleh ada monster rank 5 ke atas kecuali number sama Zexal Weapon. Jadi no Bouncer, no M7. Next Cyber Style, yang tadinya munculin Proto Cyber Dragon dari antah berantah, kali ini pemain harus play Cyber Dragon dari hand atau deck dan dijadiin 0 attack. Restriksi yang udah cukup menguras resource. Pemain juga cuman boleh special summon Cyber End Dragon doang di giliran itu sampai akhir giliran lawan. Jadi nggak bisa langsung main Chimera Attack Rampage Dragon, kemudian sisa efeknya masih sama. Next ada Demon's Resonance, yang tadinya pemain bisa balikin kartu apa aja di hand, nantinya cuman bisa balikin monster Resonator doang. Buat aktifin skill ini, pemain juga harus bawa minimal 8 kartu Resonator dan selain itu hanya boleh pakai monster Dragon atau Fiend. Plus di extra decknya harus bawa Red Dragon Archfiend sama Red Nova Dragon. Selain itu cuma boleh bawa monster Dark Dragon atau Fiend. Kasian kan, ace monsternya Jack Atlas nggak pernah dipakai. Kemudian berikutnya ada The Dragon Knight's Path, yang tadinya buat nge-place Galloping Gaya pemain harus balikin satu kartu apa aja dari tangan ke deck, besok pemain harus balikin monster secara khusus. Set Delta Axel, overall masih sama tapi di nerf di bagian Special Summon TG Recipro Dragonfly-nya. Buat aktifin skill ini pemain mesti return satu kartu TG dari tangan ke deck terlebih dahulu. Endless Trap Hell, sebenarnya masih sama tapi dikasih minus. Selain nambahin kartu trap random dari graveyard ke hand, pemain juga harus kembaliin satu kartu dari tangan ke deck. Gak plus satu lagi jadinya. Terakhir ada Hero Flash. Efek skillnya masih sama, tapi kali ini harus pakai full monster hero di decknya. Oh ya, World Yu-Gi-Oh! Arc V juga udah rilis pada tanggal 28 September 2021 kemarin. Pendulum Summon dan Pendulum Monster juga udah diperkenalkan di update tersebut, dan dibarengi rilisnya 3 box baru bertemakan Pendulum Monster. Pertama ada Structure Deck Magician Arc. Structure Deck ini fokus buat kenalin kartu-kartu pendulum dan member support Odd Eye sama Performapel. Yang jadi spotlight di sini adalah Dragon Pit Magician dan juga Dragon Pulse Magician yang punya rentang skill 1-8.
Ditambah efek pendulumnya yang bisa pop satu kartu monster dan spell or trap di field. Selanjutnya ada main box 36, pendulum Genesis. Sorotan utama box ini adalah Odd Eyes pendulum Dragon, buat memeriahkan update world baru, kasus yang sama kayak pertama kali Stardust Dragon dan Number 39 Utopia dirilis. Ada cukup banyak pendulum monster yang dirilis di box ini. Ada juga kartu-kartu member dan support archetype lama yang masih bertemakan Yu-Gi-Oh! Arc 5 kayak Super Heavy Samurai, Melodious, dan Yosenju. Dan kemudian seri baru Selection Box, ada Selection Box Super Mini Volume 1. Ada 4 kartu pre-release yang dieksklusifkan di Selection Box ini. Pertama ada pendulum monster Arcvin Eccentric yang punya efek persis kayak Exile Force, but better. Ada juga Chaos Dragon Levianir dengan alternate artwork-nya. Selain itu ada pendulum monster lainnya yang punya efek benis yaitu Aether the Evil Empowering Dragon, dan kartu yang sepertinya telat banget rilis yaitu Ryza the Storm Monarch. Dan itulah beberapa berita penting Yu-Gi-Oh! Pekan ini di segmen New Gyo. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir, semoga informasinya bermanfaat dan I end my turn.